Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita akan lihat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-7, dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dan ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampangan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, umumnya kita akan berpikir tentang berkat-berkat Tuhan, tentang doa-doa yang dijawab, tentang pertolongannya yang kita boleh rasakan, dan juga tentang mungkin ada yang mengalami mujizat-mujizat. Jadi saudara-saudara, kita tahu semua bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu mengasihi umat-umatnya. Allah begitu mengasihi kita semua. Nah, tapi adakah kita bisa melihat bahwa ternyata kasih Allah yang saudara dan saya alami bukan hanya sebatas bahwa ketika kita berdoa, Dia jawab, ketika kita mengalami banyak masalah, tantangan, Dia memberikan jalan keluar, ataupun mungkin berkat-berkat Tuhan. Nah, sekarang mari kita bisa memahami bagaimana kasih Tuhan yang sesungguhnya. Adakah kita semua sebagai umat-umatnya, sebagai orang yang percaya, ketika kita mengalami masalah berat mungkin, kesesakan, penderitaan, atau menghadapi pergumulan hidup yang besar, ketika belum dijawab doa-doa kita, ketika kita belum mengalami pertolongan Tuhan, masihkah kita memahami kasih Tuhan yang sesungguhnya? Seringkali dalam situasi kondisi yang kita alami, karena pergumulan yang berat, bisa pola pikir kita menjadi negatif. Situasi yang kita hadapi ketika belum dijawab doa-doa kita. Kalau doa-doa kita langsung dijawab, kita merasa wow, kasih Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika doa-doa kita belum dijawab, pergumulan kita belum dijawab, masihkah saudara dan saya memahami tentang kasih Tuhan? Pola pikir kita seringkali timbul yang negatif karena kita tidak mampu memahami kasih Tuhan sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa ternyata kasih Tuhan, jangan kita hanya lihat dari satu sisi saja, tapi ada sisi yang lain, saudara-saudara, tentang kasih Tuhan yang saudara dan saya tidak dapat pahami, tidak bisa menyelami. Apa, saudara-saudara? Yaitu kasih yang mendidik, kasih yang mendisiplinkan kita. Ada kalanya Tuhan
perlu mendidik saya, mendidik saudara, mendidik kita. Karena apa? Karena kita ini anaknya. Kita ini bukan anak-anak gampangan, saudara-saudara ya. Kita baca tadi bahwa kita ini bukan anak-anak gampangan. Dalam Ibrani pasal 12 tadi ayat 8. Maka saudara dan saya ketika memahami sesungguhnya kasih dari sisi yang lain, mendidik, mendisiplinkan, maka saudara-saudara, kita teringat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya ketika Tuhan nyatakan kasih-Nya yang sesungguhnya. Dia seringkali mendidik kita, mendisiplinkan kita supaya kita sadar, supaya kita bertobat. Karena masih banyak hal-hal yang seringkali kita lakukan, kita tidak taat kepada kebenaran firman-Nya. Tapi masih banyak hal yang perlu Tuhan ubah dari hidup saudara dan saya. Karakter kita ya, Tuhan mau ubah. Dan Dia benar-benar ya mengasihi kita. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Saudara, maukah saudara dan saya dikasihi Tuhan? Kalau kita mau kita dikasihi Tuhan selalu, maka kita selalu mau membuka hati, meluaskan ya apa yang Tuhan buat. Kalau Tuhan tegur berarti Dia mengasihi kita. Kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari ya kita mengerti didikan Tuhan. Kita mau mengerti bagaimana ketika Tuhan mendisiplinkan kita. Itu tanda wujud kasih Bapa kepada anak-anaknya. Saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ya, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, kita baca Ibrani 12 ayat yang kelima di sini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita semua mau diakui sebagai anak. Kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sidang jemaat yang saya kasihi, luar biasa kasih-Nya untuk mendidik, mendisiplinkan kita, menghajar kita supaya kita sadar akan setiap keberadaan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan, kami datang kepadamu memanjatkan pujian syukur kami bahwa sungguh Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua apa yang Engkau telah lakukan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat memahami kasih-Mu yang sesungguhnya. Bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau mau ya Tuhan mendisiplinkan kami. Engkau mau mendidik kami. Supaya benar-benar kami menjadi anak-anak-Mu. Bukan anak-anak gampangan. Tetapi anak-anak yang mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak yang memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Engkau memberkati kami semua dalam usaha, dalam pekerjaan. Bahkan dalam pendidikan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.